Kita semua pasti sudah pernah mendengar dongeng, entah itu dari TV ataupun buku. Dan tipikal cerita dongeng itu yang memiliki akhir yang bahagia dan cerita yang dapat diterima oleh anak-anak. Namun, dongeng yang kita dengar atau kita lihat atau kita tonton sekarang sudah dimodifikasi atau sudah dirubah jalan ceritanya agar dapat diterima oleh anak-anak zaman sekarang. Dan beberapa dongeng yang akan kita bahas hari ini mempunyai kisah asli yang bisa dibilang cukup menyeramkan lah ya. Dan langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah Cinderella. Kalian pasti sudah pernah mendengar tentang Cinderella kan? Tentang gadis cantik yang dijadikan babu oleh ibu dan dua saudari tirinya. Cerita ini sangat populer di kalangan anak-anak karena ceritanya yang bagus dan mempunyai ending yang bahagia. Namun, apakah kalian tahu bahwa cerita asli Cinderella ini cukup bisa dibilang agak sadis? Seperti yang kita tahu, Cinderella pergi bertemu pangeran mengenakan sepatu kaca, dan saat dia pergi dari pangeran tersebut, dia meninggalkan satu buah sepatu kaca, dan akhirnya pangeran pergi mencari siapa pemilik sepatu kaca itu. Dan di cerita aslinya, saat pangeran pergi mencari di desa-desa gadis pemilik sepatu kaca tersebut, tibalah dia di rumah Cinderella, dan ibu tirinya menyambut sang pangeran dengan berkata bahwa sepatu kaca ini adalah milik anakku, katanya. Dipanggillah anak-anak butiri Cinderella ini dan dia menyuruh anak-anaknya untuk melakukan hal yang cukup goblok ya. Anak yang pertama mencoba sepatu kaca tersebut, tapi karena jempol kaki saudari tiri Cinderella itu terlalu besar, akhirnya kakinya tidak muat di sepatu kaca tersebut. Dan ibunya menyuruh dia mengiris jempolnya sehingga sepatu kaca itu pun berdarah-darah. Memang goblok ya ibunya. Namun usahanya tetap gagal dan pangeran pun kecewa. Namun ibu tirinya masih memiliki satu anak lagi dan menyuruhnya untuk mencoba sepatu kaca tersebut. Lagi-lagi sepatu kaca itu tidak muat karena telapak kakinya terlalu besar. Karena ibu tiri Cinderella memiliki IQ di atas 3000, dia pun menyuruh anaknya untuk memotong bagian dari telapak kakinya agar muat di sepatu kaca. Dan seperti yang kita tahu itu tidak berhasil. Pangeran pun agak kesal dan bertanya apakah masih ada perempuan di rumah ini. Dan disitulah Cinderella muncul dan mencoba sepatu tersebut. Dan akhirnya pangeran tahu bahwa sepatu kaca itu milik si Cinderella. Dan pangeran pun menikah dengan Cinderella dan membuat pesta pernikahan yang besar. Saudari tiri Cinderella yang kakinya cacat ingin menjilat Cinderella dengan menghadiri acara tersebut. Kayak mau nunjukin bahwa mereka itu saudari yang baik. Dan datang ke pesta tersebut untuk mengucapkan selamat kepada Cinderella. Tetapi tiba-tiba muncul beberapa ekor burung dan menggigit mata mereka sampai copot. Dan burung-burung ini adalah teman-teman Cinderella ya di cerita aslinya. Cerita asli Cinderella ini ditulis oleh The Brothers Grimm. Dan kalian bisa bedakan lah betapa berbedanya cerita asli Cinderella ini dan cerita yang sekarang sering kita lihat di TV ataupun di buku. Selanjutnya adalah Pinocchio. Kalian pasti tahu siapa itu Pinocchio. Pinocchio adalah sebuah boneka kayu yang menyelamatkan pembuatnya dari perut ikan paus dan akhirnya diubah menjadi anak laki-laki karena kebaikannya itu oleh seorang peri. Dan pembuat cerita aslinya bernama Carlo Collodi, yang terlihat suka menyiksa dan membuli si Pinocchio ini di cerita aslinya. Bahkan dia menyebut Pinocchio adalah anak yang nakal, memalukan, dan tidak bisa diatur. Sangat bertolak belakang dengan cerita yang sering kita lihat sekarang. Pinocchio benar-benar disiksa di cerita asli ini dengan banyak cara, seperti dibakar, dipotong, diculik, dan bahkan yang terakhir adalah Pinocchio ini dibunuh oleh Carlo Collodi dengan cara digantung. Ya, Carlo Collodi membuat cerita ini karena ingin memberi peringatan kepada anak-anak. Jika mereka tidak menuruti orang tua mereka, maka mereka akan mendapatkan siksaan seperti Pinocchio. Sebenarnya ini cara yang cukup kejam ya untuk mengancam anak-anak. Disney yang ingin menjadikan cerita Pinocchio sebagai cerita anak-anak saat itu sangat kebingungan. Karena cerita yang bisa dibilang cukup suram dan mengandung kekerasan, penyiksaan, penculikan, dan lain-lain. Bayangkan bagaimana reaksi anak-anak jika cerita asli Pinocchio ini dianimasikan. Help me! Help me! Cerita terakhir yang akan kita bahas adalah Snow White. Snow White adalah seorang gadis yang diburu oleh ibu tirinya karena ibu tirinya iri dengan kecantikan Snow White.
Akhirnya Snow White diracun oleh ibu tirinya, tetapi berhasil diselamatkan oleh seorang pangeran ketika pangeran itu menciumnya. Dan akhirnya mereka pun menikah dan bahagia selamanya. Cerita Snow White ini sudah banyak dimodifikasi oleh Disney karena cerita aslinya bisa dibilang cukup sadis dan tidak masuk akal. Cerita asli Snow White ditulis oleh The Brothers Grimm, orang yang sama dengan yang menulis Cinderella. Jadi kalian tahulah betapa sadisnya orang ini. Ada beberapa hal yang cukup aneh di cerita asli Snow White. Ya, kita akan bahas satu persatu ya. Keanehan pertama adalah saat ratu atau ibu tiri Snow White menyuruh pemburu untuk membawakan hati Snow White, pemburu itu membohongi ratu dengan membawakan hati seekor babi hutan kecil. Kira-kira hati itu akan digunakan untuk apa? Apakah cuma pertanda bahwa Snow White sudah meninggal? Tentu saja bukan. Ratu itu memasak hati itu dengan garam dan memakannya. That is fucking disgusting. Jadi itu bukan cuma pertanda bahwa Snow White sudah mati, tapi juga si ratu ini ingin memakan hati Snow White. Keanehan selanjutnya adalah setelah dia tahu bahwa Snow White masih hidup, dia pergi ke rumah kurcaci untuk memberi Snow White apel beracun. Dan akhirnya Snow White keracunan dan meninggal pada saat itu. Karena kurcaci tidak bisa menyelamatkan Snow White, akhirnya mereka pun memasukkan Snow White ke dalam sebuah peti kaca. Suatu hari, seorang pangeran melewati rumah kurcaci itu dan melihat mayat gadis cantik yang sudah diawetkan selama bertahun-tahun kan. Pangeran pun jatuh cinta kepada mayat tersebut karena kecantikannya. Otak pangeran ini sepertinya sudah agak sedeng ya. Dan dia pun ingin membeli gadis itu dari para kurcaci. Akhirnya, pangeran itu membawa Snow White menuju kerajaan. Tetapi di jalan, para bawahannya tidak sengaja menjatuhkan peti itu dan mengguncang tubuh Snow White. Snow White pun memuntahkan bongkahan apel yang ia makan dan kembali hidup. Hebat sekali. Pangeran pun bahagia karena wanita yang dicintainya kembali hidup. Dan dia pun mengadakan sebuah pesta pernikahan yang sangat besar dan mengundang banyak sekali raja dan ratu di negara sekitar. Ratu jahat atau ibu tiri Snow White tidak mengetahui bahwa pangeran itu akan menikahi putrinya, yaitu Snow White. Ia pun dengan bodohnya pergi ke acara tersebut. Namun, pangeran tahu akan kejahatan ratu itu karena Snow White sudah menceritakan semuanya. Saat ratu tiba di acara tersebut, pangeran itu pun menghukumnya dengan memakaikan dia sepatu besi yang dibakar dengan bara api dan menyuruhnya untuk menari sampai dia mampus. Ya kalian bisa bayangkan lah betapa sakitnya memakai sepatu besi yang sudah dipanaskan. Emang pangeran ini udah sangat sedeng ya. Udah suka mayat, psikopat lagi. Cerita Snow White ini menurut aku sangat aneh dan sadis ya. Ada juga orang yang bilang bahwa si pangeran meruti sampai Snow White melahirkan beberapa anak. Dan memang ada beberapa cerita aslinya, tetapi cerita yang sudah pasti adalah versi Snow White yang ditulis oleh The Brothers Grimm ini. Begitulah beberapa cerita dongeng asli yang sering kita dengar. Ya, memang cukup sadis ya. Karena jika anak zaman sekarang mendengarkan cerita yang seperti ini, mungkin mereka bakal nggak bisa tidur ya. Oh ya? Come here, guys.